Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci. Oke, Prof. Rias, demokrasi khas Indonesia, tidak gontok-gontokan dan tidak saling membenci. Apa tafsir menurut Anda? Sebenarnya itu demokrasi umum ya begitu. Oke. Itu disebut secara eksplisit karena memang kita suka gontok-gontokan itu, Pak. Ya, jadi sebenarnya demokrasi yang normal itu ya satu kesempatan untuk saling berbeda pendapat, saling bertukar pengalaman dan saling mendukung. Gontok-gontokan itu adalah sisi lain dari demokrasi yang rusak gitu. Tapi sekarang juga tidak ada gontok-gontokan, tapi juga tidak ada kontrol yang cukup ketat terhadap pemerintah sebetulnya. Itu juga begitu ya, ya. Jadi saya kira memang format demokrasi kita itu ya harus kita cermati lagi ya. Jadi sekarang itu kan demokrasinya menonjol ada peranan partai. Ya, dan partai itu tidak membicarakan aspirasi rakyat. Ya, orang-orang di DPR itu lebih banyak melaksanakan perintah pimpinan partai daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke, baik. Kalau mereka mau mengangkat kepentingan rakyat itu secara jujur, itu kadang-kadang terkendala oleh perintah pimpinan partai. Oh, kendalanya di partai politik ya. Oke, Prof. Susi, gimana sebagai ahli hukum tata negara melihat kok DPR atau Dewan Perwakilan Daerah itu sama-sama tidak begitu terdengar fungsinya? Bahkan sekarang dengar dana reses naik 702 juta, naik dari 400 juta. Apa yang Anda baca? Ya, sebelumnya saya ingin memberikan catatan kepada tadi Presiden Prabowo mengatakan demokrasi khas Indonesia. Hati-hati kita memberikan label pada demokrasi. Jangan sampai kemudian dikatakan bahwa demokrasi khas Indonesia itu kemudian justru bertentangan dengan prinsip-prinsip universal demokrasi. Jadi jangan berdalih bahwa Indonesia punya kekhasan demokrasi. Tapi justru kekhasan itu dipakai sebagai tameng supaya tidak inline dengan prinsip-prinsip universal. Itu catatan saya terhadap tadi Presiden Prabowo mengatakan kekhasan demokrasi Indonesia. Catatan yang kedua yaitu mengapa DPR Indonesia tidak mampu menurut saya untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga demokrasi. Satu, karena tata cara pengisiannya bermasalah. Dan mengapa tata cara pengisian ini bermasalah? Tentunya juga berujung pada partai politik kita juga yang bermasalah. Di dalam salah satu survei yang pernah diselenggarakan atau pernah dilakukan di UK sesaat Inggris keluar dari Brexit, rakyat ditanya demokrasi seperti apa sih yang diinginkan? Rakyat mengatakan kami puas dengan demokrasi, tapi kami tidak percaya kepada politisi. Kuncinya di situ ya? Kami tidak percaya kepada politisi. Bagaimana demokrasi akan dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga demokrasi kalau partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen politik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik? Akibatnya politisi-politisi yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan rakyat yang duduk di DPR itu juga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai representasi rakyat. Saya ingin mengatakan bahwa mereka tidak lagi dapat mengklaim bahwa mereka adalah representasi rakyat. Jangan-jangan mereka itu adalah representasi kepentingan. Kepentingan siapapun di situ. Kepentingan politik, apapun juga kepentingan oligarki lainnya. Baik, Prof. Saya ke Prof. Tri terlebih dulu. Prof. Tri, gimana Prof. Tri melihat apakah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu sudah bisa mewakili kepentingan-kepentingan rakyat sebetulnya? Sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Saya tidak pernah percaya bahwa mereka yang mewakili kepentingan rakyat itu hadir di panggung-panggung media dengan menggunakan benda-benda mahal di tubuhnya. Itu nggak mungkin, ya. Jadi DPR
berpesta-pesta di pesta flexing, kemudian rakyat mencatat harga perhiasan di tubuhnya, berlomba menggunakan perhiasan yang termahal, yang branded, yang bukan produk lokal Indonesia, apakah mereka akan melayani rakyat? Pasti tidak. Itu sama dengan polisi. Bagaimana polisi misalnya yang di Makassar, AKBP punya Rubicon, apakah dia akan melayani rakyat? Pasti tidak. Jadi demokrasi sejuk itu tidak berarti kita menghalangi rakyat untuk berargumentasi mengkritik pemerintah. Apakah yang dimaksud Pak Prabowo itu, apakah demokrasi khas Indonesia itu mengabaikan rasa etis ketika para penegak hukum bisa duduk semeja dengan mereka yang bermasalah secara hukum? Itu kan telanjang di Indonesia. Apakah itu yang kita maksud dengan demokrasi sejuk khas Indonesia? Baik, gitu, Prof Tri, saya pindah ke Prof Nasam Tri dulu. Prof Nasam, gimana Aceh atau Prof Nasam memandang demokrasi perwakilan di parlemen saat ini? Ya, barangkali secara simbolik ya ada wakil-wakil kita di DPR dan di DPD. Tapi kebijakan nasional sering sekali itu mengecewakan apa yang kita harapkan. Keputusan yang diambil lebih bersifat kolutif. Kolutif itu artinya saya tidak setuju adanya fraksi-fraksi di DPR. Fraksi-fraksi itu kan kolusi sebenarnya. Keputusan-keputusan dari ketua partai. Sehingga apapun yang dibicarakan di dalam ruang-ruang DPR dan DPD juga, itu sebenarnya sebuah keputusan yang sebelumnya sudah disepakati di antara mereka. Sehingga suara rakyat ini walaupun ada reses ke daerah, itu simbolik juga. Sebenarnya apa yang didengar, disampaikan di sana, tapi ketika keputusan dibuat tidak mewakili perasaan mayoritas masyarakat. Nah, itulah tercermin di dalam misalnya efisiensi. Karena kolusi tadi, maka ada kompromi-kompromi di dalam ruang fraksi-fraksi itu ketika rapat dengan eksekutif. Ya, itu kolusi terlihat jelas. Baik, Prof Nasam, Prof Sulis, sebentar ke Prof ya. Ini DPR ini gimana ya? Dulu waktu prahara Agustus tunjangan perumahan dibatalkan, tapi sekarang terjadi kenaikan tunjangan reses dari 400 juta menjadi 700 juta sebetulnya. Iya, itu yang dikritik oleh gerakan Gen Z ya, 17+8 ya. Saya mau bicara bagaimana sebenarnya soal demokrasi ini banyak ditulis oleh ilmuwan Indonesianis, dikatakan terjadi backsliding demokrasi, declining demokrasi. Dan boleh nggak saya fokus kepada dampak dari gerakan Agustus kemarin, terjadi penangkapan besar-besaran menurut saya terhadap para pengunjuk rasa, anak-anak muda, mahasiswa, aktivis, kelompok-kelompok buruh, dan juga diantaranya ada warga biasa, ada anak-anak di bawah umur, 40% jumlahnya, dan itu kira-kira ada 1.000 lebih di seluruh Indonesia. Dan ini kan jadi paradoks, bahwa menyampaikan pendapat, freedom of expression, freedom from fear, itu adalah konstitusional, tetapi ditangkapi dengan memberi konstruksi identitas, label-label kepada mereka sebagai perusuh, sebagai teroris, bahkan sebagai makar. Padahal saya melihat sendiri bagaimana mahasiswa UI misalnya kalau mereka turun ke jalan itu ada tali-tali di kanan kirinya yang memastikan tidak ada penyusup. Jadi harus dibedakan secara jelas mana pengunjuk rasa, mana penyusup, mana yang membakar-bakar dan menjara itu gitu. Nah, itu yang mereka gagal mengatakan bahwa demokrasi itu harus khas Indonesia itu adalah apakah yang seperti itu yang menangkapi gitu. Baik, Prof Nasir mau menanggapi tadi pendek. Ya, saya mau menambahkan aja, bukan menanggapi. Jadi begini, ekspresi demokrasi itu bukan hanya kita lihat dalam apa yang terjadi atau aktivitas di DPR atau Dewan Perwakilan Daerah kalau dalam konteks Indonesia. Bahkan bukan sekedar melihat pada demonstrasi. Substansi demokrasi itu adalah jika seluruh kebijaksanaan pemerintah itu memihak pada kepentingan rakyat. Itu yang paling penting. Jadi berdemokrasi bukan hanya DPR, bukan hanya partai politik, tapi pemerintah sendiri harus bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi itu, sesuai dengan substansinya itu apa, kebijakan yang memihak.
Oke. Jadi kebijakan yang tidak memihak pada rakyat itu anti demokrasi. Oke, baik. Lalu bagaimana ke depan 4 tahun ke depan sampai 2029 ini apa yang perlu diperbaiki dari pemerintahan Prabowo Gibran? Kita bahas setelah jeda berikut ini.